Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bunda-bunda semuanya? Gimana kabarnya bunda? Saya harap bunda dan keluarga, suami, anak berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga juga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan usaha. Amin ya robbal alamin. Baik bunda, kegiatan saya hari ini diawali dengan kegiatan di pagi hari ya gitu. Jadi karena berhubung yang kemarin itu untuk stok makanan untuk anak-anak itu sudah habis ya bunda gitu. Jadi boleh dibilang itu tempenya udah habis, terus telurnya udah habis gitu kan. Jadi saya jadi mikir otak gitu, mikir keras gitu kan. Apa saya harus saya siapkan untuk sarapan anak-anak sebelum pergi sekolah gitu. Karena terus juga ini cabai blender saya pun juga habis gitu. Jadi saya pusing juga ya. Aduh, kemarin kenapa saya nggak beli ya gitu kan? Kenapa nggak saya beli tempe? Kenapa saya nggak beli telur untuk anak-anak gitu? Karena saya lihat kalau misalnya stok kosong ini nanti strateginya apa gitu. Apalagi ini anak-anak sudah mau sarapan untuk pergi sekolah ya gitu ya. Jadi setelah itu saya pikir-pikir, saya lihat juga apa bahan-bahan yang ada dalam kulkas gitu kan. Terus saya akhirnya memutuskan untuk bikin menu sarapan yang sangat disukai anak-anak, yang selalu anak-anak bilang ke saya, kayaknya yang Umi bikin lebih enak deh daripada yang lain katanya gitu. Nah, jadi inilah menu yang saya bikin saat ini untuk sarapan anak-anak sebelum pergi sekolah. Adapun sarapan yang saya bikin untuk anak-anak untuk pagi ini itu bahannya simpel-simpel aja Ibunda, karena memang bahan-bahan itu yang memang ada di dapur saat ini. Jadi bahan-bahan yang pertama itu bawang. Jadi bawang itu saya kupas dulu dan saya hancur-hancurkan sampai sehancur-hancurnya gitu, karena memang anak saya yang perempuan yang nomor 2 dan nomor 3 itu kan memang boleh dibilang anti bawang-bawangan dan anti sayur-sayuran gitu ya. Jadi supaya pagi ini mereka pergi sekolah itu nggak rewel dan tidak sibuk memilih bawang-bawang ketika sarapan gitu ya. Jadi saya kupas dan juga saya hancur-hancurin sampai tidak terlihat atau tidak jelas lagi teksturnya gitu. Terus bahan saya yang kedua itu adalah kecap manis, terus juga saus tiram, terus bawang putih bubuk, terus ada garam halus, terus juga telur dan juga sedikit cabai. Cabai ini cabai yang sudah saya blender kemarin gitu ya. Dan itu nasi gitu. Oh ya, satu lagi ada bumbunya. Bumbu khusus untuk sarapan ini gitu. Bumbu khusus untuk menu ini. Karena dulu pernah itu saya bikin menu ini atau saya bilang aja lah ya gitu, saya buka ininya, rahasianya saya bikin apa gitu. Jadi dulu saya pernah bikin itu nasi goreng ya, sarapan nasi goreng untuk anak-anak gitu, dan ternyata stok bumbu nasi goreng saya itu habis gitu Bunda. Jadi ternyata ketika saya masak untuk anak-anak merasa gitu, dia bilang kok rasanya nggak kayak biasa Mi kata gitu kan, kok rasanya ada yang kurang Mi gitu. Jadi saya bilang aja ya itu udah biasa, mungkin ada yang aneh mungkin gitu kan, udah kayak biasa juga Umi bikinnya gitu. Padahal waktu saya bikin itu bumbu nasi gorengnya nggak ada gitu kan. Terus anak-anak lihat ke dapur gitu kan, terus lihat mana bumbu nasi gorengnya Mi gitu. Nah itu gitu ya anak-anak ini. Terus ketika dia tahu bumbu nasi gorengnya nggak ada gitu kan, tapi karena memang rasanya juga enak dan walaupun kurang sedikit dari yang sebelumnya gitu tapi nasi gorengnya habis juga sama mereka gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Karena untuk selanjutnya ketika stoknya saya tahu itu sudah habis gitu kan, saya jadi beli lagi ke pasar gitu. Karena bumbu nasi goreng ini menurut saya itu adalah salah satu stok wajib yang harus saya punya di rumah ya Bunda gitu. Karena saya suka bikin nasi goreng atau bihun goreng gitu. Dua-dua itu yang saya suka bikin untuk anak-anak itu adalah menu jalur ninja saya kalau memang stok bahan yang dimakan untuk anak-anak udah nggak ada lagi. Selanjutnya setelah bawang itu saya iris tipis-tipis sampai sangat halus dan tidak terlihat teksturnya, itu bawang itu saya langsung goreng ya Bunda gitu, karena biar cepet juga, karena memang sudah dikejar oleh waktu gitu. Dan untuk menu sarapan ini saya nggak bikin ini ya, saya nggak potong menggunakan bawang bombay, saya nggak menggunakan daun bawang ya Bunda gitu, karena kalau saya pakai daun bawang nanti di ini lagi sama anak-anak gitu, dipilih-pilih lagi bawang-bawangnya gitu kan. Sedangkan kalau saya kasih
kasih bawang aja udah dipilih-pilih, apalagi kalau saya pakai daun bawang gitu. Kalau daun bawang kan agak susah juga ya gitu, kalau diiris tipis-tipis, sangat tipis sekali, itu kan agak susah juga bagi saya gitu. Jadi ya udah saya pakai bawang merah aja, dan itu untuk bawang putihnya supaya nggak makin rame dan apa yang dia lihat gitu ya. Jadi saya pakai bawang putih bubuk aja. Selanjutnya itu setelah bawang merahnya itu agak sedikit wangi gitu ya, saya masukkan nasi putihnya. Nah ini kan nasi putihnya masih agak sedikit bergumpal ya Bunda gitu, jadi saya aduk-aduk dulu, saya hancur-hancurkan dulu sebelum saya masukkan bumbu-bumbunya gitu. Soalnya kalau misalnya masih dalam keadaan bergumpal ini, saya masukkan bumbu-bumbunya, nanti dia bumbunya itu nggak merata di semua nasi Bunda gitu. Jadi saya hancurkan nasi-nasi yang sudah yang masih bergumpal ini. Dan untuk mengerjakan ini saya memilih untuk matikan kompor dulu ya Bunda gitu, karena nanti kalau saya biarkan kompornya hidup sedangkan ini lama gitu ya, jadi saya matikan dulu supaya yang di bawahnya itu nggak gosong. Nah itu setelah semua nasinya itu udah nggak menggumpal lagi, saya masukkan bumbu-bumbunya. Saya mulai dari memasukkan bumbu nasi goreng sajiku gitu ya. Jadi memang nasi goreng bumbu sajiku ini adalah nasi goreng atau bumbu andalan saya Bunda gitu, karena kalau nggak ada itu rasanya menu itu kurang. Terus saya masukkan juga bawang putih bubuk gitu ya, karena seperti saya bilang tadi, kalau saya masukkan bawang putih yang agak kasar itu nanti rasanya itu nanti mereka langsung pisah-pisahin bawang. Selanjutnya itu saya masukkan saus tiram, dan juga saya masukkan kecap manis gitu ya Bunda, karena memang dua saus ini juga menjadi saus andalan saya juga gitu. Terus saya masukkan juga garam halus, dan setelah itu saya masukkan micin. Nah selanjutnya setelah saya masukkan micin itu saya langsung masukkan telur gitu, dan setelah saya masukkan telur saya langsung tambahkan lagi dengan sedikit cabai halus. Setelah itu saya aduk-aduk sampai merata supaya semua bumbu itu rata ya Bunda. Nah setelah bumbu-bumbu itu masuk, barulah saya hidupkan api kompor dan saya aduk-aduk sampai semuanya menjadi rata. Nah ini adalah tampilan nasi goreng saya tadi ya Bunda, dan semuanya sudah saya aduk rata dan sudah siap saya sajikan. Karena sudah rata dan saya siap sajikan, lalu saya simpan, lalu saya pindahkan ke wadah supaya bisa dimakan anak-anak sarapan menjelang pergi sekolah. Nah itu sebagian lagi itu saya taruh lagi di dalam kuali ya Bunda, atau di dalam wajan ini penggorengan ini, karena saya lihat ini kayaknya nasi gorengnya kurang pedas ya gitu. Jadi saya mau tambah lagi sedikit lagi cabai, karena untuk anak bujang saya mungkin dia lebih suka kalau ada nasi gorengnya itu sedikit ada rasa pedasnya. Terus selanjutnya itu kegiatan saya di siang hari itu adalah menjemput anak bungsu saya sekolah ya Bunda gitu. Jadi setelah pulang dari sekolah tadi, saya ingat tadi anak saya nomor 2 itu berpesan bahwa makanan kucing udah habis gitu. Jadi akhirnya setelah menjemput anak saya yang bungsu itu sekolah, saya mampir ke salah satu pet shop gitu. Jadi pet shop ini sangat dekat dari sekolah anak saya. Jadi setelah menjemput itu saya melewati pet shop ini, lalu saya melanjutkan pulang ke rumah. Dan kebetulan ini lagi di lampu merah ya gitu. Jadi memang kalau di sore-sore ini sangat macet sekali. Terus selanjutnya di malam hari itu anak-anak katanya mau beli risol mayo lagi Umi katanya gitu, karena udah lama nggak beli risol mayo, kayaknya kangen juga gitu. Jadi akhirnya saya ajak anak-anak ke Gor Haji Agus Salim untuk beli risol mayo, karena di situ banyak pilihannya ya, risol mayo rasa rasa sayur, ayam, sosis gitu. Baik Bunda, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk bunda-bunda semuanya dan semoga terhibur dengan video saya hari ini. Baik Bunda, saya tutup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.